Jadi pertama-tama saya ingin menanyakan tentang microenvironment dari perusahaan atau brand Harlet ini. Kalau misalnya secara internal perusahaan, sebenarnya PT Valuasi Organical Global ini terdiri dari finance, terus dari operasional, marketing sama sosial media, terus dari segi customer service dan R&D yang semuanya itu terfokus untuk mengerjakan satu brand skincare lokal yaitu Harlet. Kalau misalnya supply produk jadi, itu biasanya memang kita maklum di pabrik lokal. Biasanya sumbernya itu dari Tangerang, Bogor, dan Bandung. Tapi kalau misalnya untuk bahan baku membuat produk jadinya itu, kita memang biasanya tuh ada beberapa yang impor dari Eropa, tapi memang mayoritas bahan bakunya itu dari Indonesia sendiri sih. Kalau misalnya konsumen, kita memang biasanya masyarakat Indonesia usianya dari 18 sampai 34 tahun. Tapi memang kalau menutup kemungkinan ada yang lebih muda dan ada juga yang lebih tua daripada usia tersebut. Kalau dari masyarakat umum sih memang responnya dari segi penjualan, terus dari segi engagement di media sosial, menurut tim internal sendiri sih sebenarnya cukup baik ya. Terus kita sendiri juga kan punya satu komunitas yang namanya Pejuang Kulit Sehat. Nah itu memang bisa diikuti dari masyarakat umum, tapi memang harus disortir dulu. Terus kalau misalnya di komunitas itu sendiri, responnya memang cukup baik dan di sana itu biasanya kita memang membahas untuk topik-topik yang seputar skincare dan industri kecantikan. Nah, selanjutnya pertanyaan saya tentang macro environment brand Harlet. Atau kali ya, secara usia itu memang rentang usia 18 sampai 24 dan 25 sampai 34. Terus kalau misalnya secara gender, memang kita nggak terbatas sama perempuan aja, laki-laki juga kita jadi target dari pasar kita. Terus kalau misalnya secara ekonomi, mungkin karena mengingat harga produk yang lumayan mahal, jadi kita memang menargetkan yang kelasnya di B1 sampai A. Terus kalau misalnya secara geografis, kita memang fokusnya itu masih di Jabodetabek aja sih. Kalau misalnya dari lingkungan alam, mungkin kita tahu ya, mungkin sekarang tuh tingkat polusi lagi tinggi-tingginya. Jadi memang karena kondisi yang seperti itu, orang tuh jadi mulai rajin nih untuk cari tahu soal skincare apa sih sebenarnya harus mereka pakai untuk membersihkan wajah terutama. Terus kalau misalnya teknologi, mungkin yang pengaruh perusahaan itu memang karena kita bergeraknya secara online, penjualannya itu memang secara online. Jadi digital era saat ini tuh memang membuat kita dan membuat customer juga jadi lebih tertarik untuk membeli, karena kan memang kita nggak bergerak secara offline nih. Emang ada beberapa toko offline, tapi memang karena terutama itu dari online, jadi penjualan kita juga memang meningkat di online itu. Terus kalau misalnya sosial budaya, mungkin wave dari Korean Beauty mungkin ya. Karena Korean Beauty ini lumayan besar impactnya di masyarakat Indonesia, jadi memang secara langsung terkena dampaknya juga ke kita. Orang-orang yang aware sama kecantikan, sama skincare, itu mereka mulai rajin buat membeli skincare. Dan biasanya mulainya tuh dari Harlet. Saya boleh minta dijelaskan tentang marketing mix yang diterapkan di dalam perusahaan itu seperti apa? Misal dari produk itu biasanya memang yang dijual oleh Harlet itu adalah skincare yang bisa dipakai sehari-hari. Jadi memang mulai dari sabun cuci muka, terus toner, pelembab, dan sunscreen yang kayak gitu-gitu sih. Terus kalau misalnya price itu memang karena kita ada dua ukuran, jadi ukuran kecil sama ukuran besar. Kalau yang kecil itu range harganya dari 19.000 sampai 45.000. Tapi kalau misalnya yang besar itu dari 70.000 sampai 250.000. Nah, terus kalau misalnya place itu memang karena tadi yang aku bilang sebelumnya, kita tuh lebih banyak bergerak di online. Jadi memang Shopee yang kita pakai itu online e-commerce seperti Shopee, Tokped, WhatsApp, terus Lazada dan website-website seperti itu sih. Terus kalau misalnya offline memang ada beberapa, jadi memang reseller, terus ada Sosiola, ada Cafe, beberapa toko offline yang mungkin udah kita kenal kali ya. Terus kalau misalnya promotion, memang mainly itu kita pakai media sosial seperti Instagram sama TikTok. Tapi memang kadang ada pakai Twitter juga sih. Nah terus biasanya kita memang bikinnya itu lebih mengutamakan dari segi konten di media sosial. Cuma memang kadang kita pakai iklan juga, terus kadang pakai collab sama affiliate juga. Tapi memang yang diutamakan adalah konten dan testimoni dari customer Harlet itu sendiri.
Jadi dari segi produk, Harriet dapat menambah variasi produknya seperti parfum, lipstick, lip gloss, produk perawatan rambut, eyeshadow, dan berbagai produk lainnya untuk memperluas jangkauan pasar. Kemudian dari segi harga, Harriet dapat mempertimbangkan penetapan harga yang sesuai dengan segmen-segmen yang ada, serta menyesuaikan kemampuan pelanggan dalam membeli. Harriet juga dapat memantau harga produk pesaing yang lain sehingga dapat menyesuaikan harganya dan dapat bersaing. Kemudian Harriet harus memastikan harga yang diberikan produk-produknya sesuai dengan kualitas yang didapatkan sehingga konsumen merasa puas atau worth it. Kemudian place, dalam hal tempat, Harriet dapat melakukan ekspansi saluran distribusi seperti peningkatan kehadiran di toko-toko retail, penjualan secara online melalui e-commerce, atau bermitra dengan butik-butik khusus. Harriet dapat melakukan ekspansi wilayah dengan menjual produknya ke wilayah lain sehingga memperluas jangkauan pasar. Kemudian dalam hal promosi, Harriet dapat melakukan pemberian diskon, paket bundling, atau program langganan untuk meningkatkan penjualan. Promosi juga dapat dilakukan melalui platform lain seperti membuat iklan di YouTube, TV, Google Ads di website, selebaran brosur, dan berbagai platform lainnya. Jadi ini dapat dilihat dari strategi targeting di mana Harriet menyasar wanita, khususnya wanita karir berusia 25 hingga 34 tahun, menargetkan mulai dari para pemula atau beauty newbie hingga para beauty enthusiast. So, Harriet memposisikan dirinya dalam strategi positioning sebagai best companion to your healthy skin. Jadi memang sengaja ditujukan dikhususkan untuk menjadi teman bagi mereka yang sedang dalam journey mengatasi permasalahan kulit. Nah, jadi Harriet ini memang mengutamakan kualitas yang semaksimal mungkin dengan harga yang terjangkau untuk memenuhi kepuasan pelanggannya, dalam hal ini wanita. Jadi brand Harriet selalu mengutamakan supaya konsumen mereka itu mendapatkan pelayanan prima, mendapatkan produk-produk yang berkualitas, dan Harriet juga berusaha untuk melakukan branding supaya Harriet sendiri dikenal luas oleh masyarakat.